Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita mengharapkan semoga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh seluruh keuntungan baik di dunia lebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam kalau kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta berkaitan yaumil qiyamah, yang memuliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada, kemudian yang memuliakan para pencinta pengajian Masjid Siratul Jannah, insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif rahimahullah ta'ala madama nafa'ahu bidarin amin. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata kepada Sayyidina Ali, kata beliau, sadaqatus sirri tutfi'u ghadaba rabbi wa taslibul barakata wa rizqal katsira. Jadi ujar Rasulullah, bersedekah dengan secara rahasia itu memiliki nanti 3 keutamaan. Jika orang yang bersedekah secara diam-diam, artinya dalam diam-diamnya secara rahasia, bukannya istilah rahasia dengan menampakkan. Jadi jangan sampai ketika kita hendak menyumbang, ketika lalu umpamanya celengan makanya tadi, lalu begitu kita hendak membuat, duit 1.000 atau 2.000, lalu menutup kehimat, napa supan dilihat kurang, ada rahasia namanya. Oleh lantaran karena supan imbas 50, 100 terdampak bandar, nah itulah itu niatannya. Rahasia di sini artinya apa? Baik orang yang ada di kanan kita, yang berada di kiri kita, di muka belakang kita ada urusan dengan mereka, ada bagaimana kita. Dan kita cari keutamaannya adalah ketika kita memasukkan daripada apa yang kita sedekahkan, mudah-mudahan ini mendapat daripada ridha Allah. Mudah-mudahan ini kita akan dapat membantu menjadi amal daripada amal kebaikan nantinya ketika kita sudah berada di dalam kubur. Nah itu yang kita harapkan pada dada ini. Dan orang yang bersedekah ini tadi berhati-hati dengan niatnya. Kenapa? Sebab dengan niat kita, bila mana kita nih jujur bersedekah, tetapi lantaran hendak dilihat atau dinilai orang lain, maka itu kita jadinya ria. Atau banyak bersedekah juga bang, bawa main dulu, gurunung bawa main, tapi kembali juga sih bawa main dulu, kita baik juga. Sebab diancam
Jar Allah Ta'ala memberikan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang beriman, yang percaya kita. Apa jar Allah Ta'ala menyatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jadi jar Allah Ta'ala, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Jadi jangan memberi, gimana menerima sakit hati. Contoh umpamanya urusan lain, baik kita sebagai orang tua atau sebagai saudara, terkadang kita ini kan bisa bertolong-tolongan. Suatu ketika kita ini talapi banyak duit, bisa mencari duit, lalu yang sana kita ini meminta pertolongan kita ngurusinya sekolah, bajunya kita tukarakan, belanjanya kita sangguinya, khusus akhirnya berkembang sampai lulus sekolah, lulus SMA, kita kuliah akan pulang. Ini kita berkorbannya. Bayi di kuliah akan pintar aja tadi. Sampai lulus sarjana, ketika yang sarjana 4, kemudian kita tes PNS, lulus berhasil, diangkat pulang kedudukan jabatan yang tinggi. Lalu tiba-tiba kita ada keperluan. Begitu kita ada keperluan, kita merasa dan anaknya sudah sukses kayak orang, ada kedudukan dan orang minta bantuan. Namun apa jelasana kita? Mohon maaf, ulun kaai, ulun saat ini kada kawan membantu pian oleh ulun sebab ini dan itu. Mendengar hal demikian, lalu nampak jangan dasar nama kosim tadi. Oh ma'ikam hanya nang ini yang meminta bantuan sekali ini aja. Nah ikam nang jadi ini siapa pada Muhammad? Nama kosim ikam mulai ikam sekolah SMA, lulus SMA sampai lulus akan baju perangan segala-galanya ada apa mama. Aku ini nama kosim ikam nih. Di mana hati nurani ikam itu? Aku ungkit. Kebaikan ini mungkin. Ketika dia mungkin kebaikan tersebut, maka ingatlah apa namanya keluarga itu sirna gitu pada Allah Taala. Kalau menjadi amal jariyahnya. Mungkin. Oleh karena apa? Sebab amalan yang keluarganya tadi menyakiti dengan orang menerimanya walaupun dalam sana kita, apalagi orang lain. Nanti ada kita nih. Buat tadi amal jariah kita sebetulnya amal jariah kebaikan. Masalah dibantunya, ditolongnya, salahnya yang penting lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini kita menyelamatkan diri kita. Sakit kita di dunia, mudah tidak kubur kita nyaman, bahkan di akhirat kita mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab lantaran kita memberi bantuan pertolongan sehingga menjadikannya namanya orang lain, mudah-mudahan itu terus menerus menjadi amal jariah. Apalagi orang-orang koruptor kita bantu begini lagi kita. Nah, jadi jangan sekali-kali kita karena mau kita apalagi mau main dulu. Menghilangkan dengan amal-amal kebaikan yang sudah Allah berikan, maka hapus kita sunnah. Ibarat debu itu di atas batu. Apa artinya? Debu di atas batu ditiup angin turun pulang hujan, tidak ada sisanya sama sekali. Nah dia khawatirkan kita menimbulkan dengan keriaan lain yang kita takutkan. Bahkan orang yang termasuk yang demikian tadi dikatakan adalah termasuk orang yang baru beriman. Ada percaya seakan-akan apa yang dikeluarkannya itu karena jauh berdasar daripada Allah Taala. Padahal semua itu mendapat balasan dari Allah Taala yang memberikannya dan orang tersebut. Jadi apa? Di antara istimewanya ketika orang mengeluarkan sedekah dengan secara rahasia, ya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, yang pertama utfi'u ghadabar Rabbi. Yang pertama adalah melebur kemurkaannya Allah.
Nah, Allah itu kan membuka dan ulang tadi. Asal yang kita bertampak-tampak masalah kita mempunyai bersedekah disebut nama itu salah aja. Kalau baik kita enak bulan Rabiul Awal. Ya bulan Rabiul Awal ini biasanya kan ada yang meminta-minta nih, mau bawa pokok rumah ke rumah dari panitia mengadakan maulid. Begitu dibawa buku, dinampaikan banyak pada pertanyaan. Melihat bukunya dulu, dilihat dari atas ke bawah. Jangan dilihat yang paling gede, baik juga dilihat yang paling halus, dilihat pulang. Pas lihat saingan pulang, kita gandalnya karena lihat. Nah, ini bayarnya. Ada saingannya, bayarnya. Artinya apa nih? Anak dinilai berarti. Kalau kita akan dihargai oleh makhluk, maka rugi akan kita keluarkan. Lebih baik kita pada usaha membangun kembali kepada menggunakan usaha ini. Jauh dari berpahala, jauh hendak hindarkan Allah dari permukaannya. Justru menambah memarahkan. Gara-gara kenapa? Lantaran disebabkan niat kita yang tidak salah. Jadi hati-hati. Jadi bila kita nak menyumbang berapa kita, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan ini mudah-mudahan jadi dia Allah. Betul ya. Harus senang lain-lain banyak lainnya. Tidak perlu. Jadi di antara yang pertama adalah orang yang bersedekah secara sir, secara rahasia adalah melebur daripada kemurkaan Allah. Yang kedua, wa tazribul barakat. Jadi yang kedua ini adalah ujar Rasulullah menarik daripada keberkahan. Menarik, menambahi kebaikan biasa orang tersebut. Manusia tadi secara rahasia tadi bertambah terus kebaikannya. Kemudian yang ketiga, warizqal katsira. Yang ketiga, memperbanyak rezeki. Jadi jangan dikira ketika kita mengeluarkan sedekah ini tadi, misalkan memang secara zahir lagi tadi berkurang secara zahir, namun pada hakikatnya adalah menambah rezeki. Ingat, rezeki itu bukan terpaut kepada harta benda aja, ada. Jadi kebanyakan mengalir ke situ. Rezeki itu ada itu aja. Kita diisi bini nampan hutan, urangnya taat, dan kita rezeki itu membungas itu sudahnya ya Allah. Besi anak nang taat, nang saleh dan salehah, itu rezeki dua. Rezeki dua. Bahkan batang tubuh kita nang kau berjalan, kau melangkah, kau mengayun, kau melihat, membedakan mana nang putih, nang abang menghilang, segala macam itu termasuk rezeki. Sempurnanya dari kita mendengar berucap kita dengan nyaman, itu rezeki yang luar biasa. Jadi jangan terpandang cuma kita kepada harta saja. Kalau kita memandang cuma kepada harta benda, andai kata di antara batang tubuh kita ini dicabut Allah Ta'ala keistimewaannya, artinya apa? Bagi saja umpamanya nih bermasalah, mungkin ada pembajalan kita kemarin mungkinan untung aja nah demikian tadi diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi bertambah terus rezeki kita. Allah beri kesehatan kita, rezeki itu masih umur panjang, rezeki dua. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan dengan demikian. Wa ba'kir bisadaqati fa innal bala'a yanzilu qabdal bukuri. Maka ya Rasulullah memadahkan ketika seseorang tadi hendak bersedekah, maka disuruh bersedekahnya itu bercepat bila hendak bersedekah. Bila hal-hal yang baik ingin, bila lambat banyak godaannya. Kita banyak hendak bersedekah nih, mengeluarkan duit 100.000, kata mukawan, babi atau mukawan tak kemana-mana timbangnya, hendak bersedekah niatnya berapa 100.000, enak aja boleh 100.000 itu kira-kira bisa kita banyak.
banyak 10.000 gitu main, cukup baik. 20.000 gitu cukup baik. Awal kalau kita makan yang lain-lain banyak aja lagi. Nah ini udah nih banyak nih. Apalagi sampai 1 juta bikin lagi itu. Maka hal-hal yang baiknya dapat benar berulang hati kita nih. Nah kali kita menggoda bikinnya lagi. Kali sampai 1 juta rupiah umpamanya nih. Banyak benar tuh. Awal berapi aja nih. Hah? Makan yang lain-lain. Apa banyak 100 ribu cukup baik ibaratnya nih. Dan godaannya nih tadi. Maka daripada itu disuruh bercepat bila hal-hal yang baik. Karena pada demikian fa'idan bala'a yanzilu qabla al-bukhuri, maka sesungguhnya bala itu turunnya tuh sebelum daripada pagi buta. Jadi diturunkan sudah bala tadi. Makanya ada di antara seorang yang mengamalkan sini berusaha tapi benar usaha sini berjualan. Ternyata ada amalnya sidin, maka amalnya sidinlah bila subuh sidin manggil gula itu jadi nak sidin kira-kira warung gula sekali memberi makan sambung mau kayak kita kan memberi makan sambung mau lagi sambung iyalah oke juga sambung jari sebutan sambung ke bangga ya mau mati musel aja jadi kita memberi itu kan mesti bersedekah itu manusia aja ada dengan makhluknya Allah bebas kita namanya menghati kadang-kadang harus bikin sama juga ya kayak tadi tuh jadi tiap hari dia sini aku tuh ambil sesendok anda kayak jatuh doringnya sama alhamdulillah mudah-mudahan menambah rezeki gitu nah kita seumurannya adalah itu ada jalan masuk ilmu juga aman ya ada terasa tadi walaupun dengan binatang tapi kita ada tahu rasa binatang pun kegembiraannya luar biasa. Makanya ketika kita buang tulang segala macam, jangan sembarangan asal buang. Kita membuang Bismillahirrahmanirrahim supaya nama makan yang baik. Andai nama makan yang baik makhluknya yang kadang masuk daripada Muslim, maka akan menjadi racun bagi dirinya. Maka Bismillah kita mudah-mudahan menjadi berkah itu tadi. Jangan asal buang aja. Membuangnya dilihat kita sekiranya nyaman bagi makan oleh binatang yang lain. Nanti buang kalau berjarinan membuangannya nih. Buang kalau ada yang lain yang tak baik dan sekira kalau dimakan oleh binatang lain. Kita masuk saja. Jadi asal salah. Dan orang yang bersedekah pagi-pagi tadi ujar Rasulullah faturadul qada'u bil hawa'i, maka ujar Rasulullah sehingga kada nang buruk itu akan ditolak oleh Allah. Andai seseorang pun dari itu ada baik maka ditolak berkat daripada sedekah yang diberikan tadi. Hanya bersyukur tadi. Jadi nggak ditolak dia syukur itu hanya datang aja. Mana nak mau makan yang bodoh ya bodoh. Kamu nggak cuma kalau ini benar bertakwa hal apa? Ini nabi ini baik imannya dengan sama. Ada masalahnya ada bersedekah, mohon bersyukur. Lalu ujar Rasulullah kemudian, "Idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka, maka hendaklah engkau bersedekah dengan sebaik-baik apa yang berada di sisi engkau." Jadi bila kita nak memberi benda yang bagus, yang terbaik, kebanyakan kita ini bila mau bersedekahnya menjadi nak kira-kira kita pakai lagi. Namun yang baik kita harus dulu. Paling kau orang lihat bagusnya aja baju ikan. Kalau mintanya, mana sih mintanya hanya ada berkar 3 hari ini. Kita tahu adalah kali ini aja mintanya. Ini tadi. Jadi bila ini hendak dia bersedekah, mungkin istilah berdoa itu dia sekedar apa saja. Ini nak berkeinginan hendak bersedekah, maka yang baik. Apabila ini kawan yang sebaik mungkin, kenapa demikian disuruh yang baik? Wa inna sadaqata luqmatin minal halali ahabbu ila Allah min mi'ati misqalin min haramin.
ya Rasulullah, bersedekah satu lukmah itu satu suapan, cuma satu suapan itu minal halali dari nang baik nang halal, nang bujur bagus kuliahnya. Nah kita memberi ini, saking sedikitnya tadi itu ya Rasulullah ahabbu ilallah, lebih dicintai disukai oleh Allah Taala daripada min mi'atin miskalin min haramin, daripada seseorang yang bersedekah 100 miskal daripada yang haram. Samiskal itu hitungannya 4,25 gram. Samiskal umurnya 20 miskal berarti 85 gram. 85 kali 5 berapa tuh? 425 gram berarti. Banyak ya. Dibandingkan sesuatu cuma yang halal. Kalau kita anak menyumbang juga kayak orang juga mulidan, salah juga yang menyumbang duit dari kuliah apa? Kuliah bahasa ayam, ya nak? Ya bahasa ayam, kuliah bayi. Disumbangkan oleh mana sudah banyak kalau baik. Nah ini tak hebat kayaknya, kita tolak ini tadi. Ada baik. Sebab Allah menerima yang baik-baik saja. Bila yang ada baik maka nilainya kosong juga. Kedua, ketika kita hendak bersedekah kepada Allah yang sudah meninggal, maka yang baik-baik duitnya bujur-bujur, biasa bukan makanannya tadi, supaya bujur-bujur sampai apa yang menjadi niat kita tadi. Bila kita asalan saja, maka nilainya kita ada akan diterima oleh Allah Taala, ada apa-apa gitu oleh hasil yang lebih. Wa sadaqatu taqaddama qaddama bika min mi'ati miskalin. Maka ujar Rasulullah, sedekah yang kamu berikan sebelum kamu mati, sebelum mati itu afdalu min mi'ati miskalin, itu lebih afdal, lebih baik daripada bersedekah 100 miskal cuma orangnya sudah mati. Makanya kan kita ini ada lagi kok mau dilain ulun kayak di kampung ini ulun kan dia kedua tuh bila orang meninggal bawa ke sana orang membayangi tuh niatnya bukannya kita memandang amplopnya itu ada orang kita bersedekah dasar main bahwa bila lagi bersedekah kita dia kurang ada yang orang mampu 100.000 per orang bisa dan 50.000 dan 20.000 ada yang 10.000 pun 1.000 2.000 kalau ada apa wadah kita baik bebas siapa yang tak kita memperhatikan bagus juga kan umumnya ada mampu gitu bagus juga. Terus sedekah bisa orang meninggal tadi bukannya artinya memberarti ada bila memang ada harganya bagus dengan itu tadi ketimbang daripada yang sudah meninggal. Kita sudahnya meninggal hanya kita memberi apa pernah meninggal baju sini yang baik-baik dipilih diberikan nah terus tak kurang sudah itu tadi dari timbang hidup tadi lebih baik ketika kita saat kita hidup ini tadi kamu hantar jadi amal jadi kita maka kita semuakan mau hidup yang sudah pas dalam keadaan kita meninggal dunia ahli waris kita memberi ini tak kurang afdal walaupun banyak dan diberikan tadi tapi ada sebanding dengan waktu kita itu tadi jauh mana yatasaddaquna biha ba'da mautika. Nama yang bersedekah dengan 100 miskal dan sesudah matinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Allah Ta'ala, yawma yanjurul mar'u ma qaddamat yadahu. Maka ujar Allah Ta'ala hari ketika seseorang tadi menunggu daripada pahala yang mana diperbuatnya, ada kebaikan yang dilakukannya dengan kedua tangannya, artinya ketikanya waktu hidup ini menunggunya. Jadi bila kita sudah meninggalkan situ kita
kita menunggu daripada hasil apa yang kita perbuat waktu kita di dunia dulu. Nang kanan kita langsung, karena waktu kita orang lain, apa yang kita beri itu bang kita nikmati kita. Nah, ini tadi. Jadi ada lain adalah harapannya adalah kecuali kurang-kurang hidup aja lagi yang bisa memberi bantuan yang orang tersebut. Jadi diceritakan di dalam kitab Tanbirul Qulub fi Muamalatil Alamil Ghuyub bahwasanya diceritakan suatu ketika Sayyidina Ali ini beliau berziarah di Makbarah kota Madinah. Jadi ketika sedang berziarah di kota Madinah tersebut, lalu Sayyidina Ali ini ujar Sayyidina Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alal qubur, ujar Sayyidina Ali ketika mengucapkan salam, wahai ahli kubur. Lalu ujar Sayyidina Ali, tukhbiruna bi akhbarikum aw nukhrizukum. Kalian kabarkan kepadaku, ujar Sayyidina, bagaimana kabar kalian di alam kubur, atau aku mengabarkan kepada kalian bagaimana kondisi dunia saat sepertiga kalian. Jadi dia Sayyidina Ali ini membedakannya, apakah bagi saya dulu menikah bukan? Ini kalau pandir langsung dengan orang mati. Nah, ini yang mengkai kita, mau mengkai betul, sekarang punya sandal bukan? Nyotai jawab. Ketika sini mengucap demikian, fasami'a sautan yaqulu alaika salam warahmatullahi wabarakatuh, maka mendengar ahli kubur teriakan suara menyahuti mereka mengucap makanan demikian tadi. Ketika mendengar ujar mereka yang menyahuti, akhbirna bimakani ba'dana. Ujar ahli kubur mengucap, wahai Ali, kabarkan bagaimana kondisi alam dunia setelah meninggal kamu. Nah, jadi kami ajar kita ini bahasanya tenang, mengisahkan berusaha kami. Lalu bahasanya ujar Sayyidina Ali mau jawabkan, wahai para ahli kubur, istri-istri kalian yang kalian cintai waktu di dunia itu sudah baraki bertahan. Itu juga sebaliknya. Nah, nang bini-bini nang mati dulu, nang mati begini sudah. Kalau ada lagi nang katanya setia sama itu semati itu kalau ada, nang sudah. Kemudian apa lagi? Harta-harta kalian yang kalian cari mati-matian, pagi, siang, sore, malam itu, maka harta itu sudah habis dibagikan, berbagi dari warisnya, berdahan. Ada lagi yang saya minta, nah makanya juga tadi terkecuali waktu meninggal tadi diberi Allah orang tadi, nah itu maksudnya nanya dulu kan, nah jelas. Atau kita bila aku ngagawi kita sembahyang dia, nah sembahyang hadiah itu kan dari pertama, kedua, ketiga, menyatakan ada memang duitnya, bergeser mungkar proposalnya. Hari yang ke-7 ada menyalawi 40 hari hanya menyala terus. Bila yang ada kawan gaya sorongan berapa atau sekeluargaan, jangan sampai ada kasihan naik bab luar biasa dia takutnya seorang main di malam pertama itu mengerikan. Bila mana ada bantuan apa-apa ia akan menjadi takutan. Jangankan kita dimasukkan dan keluar, maka itu kita di rumah aja gitu. Pada orang juga tahu tapian rumah nampian dia ini berhentuk kurang dalam itu ini sama lama ini takutan luar biasa. Murid ini seorang orang bakal kurang dia berlaku mata kurang dia melampi tanpa ikut sehariannya. Kalau jadi kita masih kau minta bantu. Kemudian kubur ada dakwah terkecuali orang yang di dunia jangan tak tahu. Namanya tidak sudah menjawab. Anak-anak kalian yang kalian cintai itu, yang kalian banggakan dengan jabatan dan titelnya, maka mereka itu digolongkan menjadi daripada anak-anak yatim. Maka ujar Sayyidina Ali
Itu kabarku di alam dunia. Untuk itu ujian Sayyidina Ali, coba sekarang kabarkan kepadaku kayak apa keadaan dibandingkan dalam kubur. Berganti pulang di Sayyidina Ali, maka memisahkan orang dari dalam kubur. Ujian mereka menjawab, wahai Sayyidina Ali, bahwasanya keadaan kami ketika kami masuk ke dalam kubur, kain-kain kami itu sudah pada robek sebersaan. Nah, rambut-rambut kami yang kami pelihara, yang kami sayangi waktu di dunia mulai rontok. Kemudian apa? Kulit-kulit kami, yang kami yang pelihara, yang kami banggakan, ternyata mengelupas sudah sebersaan. Pada tidak apa-apanya lagi. Kemudian bola mata kami, maka bola mata itu sudah menjuntai kami daripada pipi muka kami, dan lubang hidung, serta daripada ibadahnya tadi mengalir darah dan anak keluaran terus, sehingga mereka mengatakan kami menemukan daripada kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di alam dunia, sekarang kami temukan kebaikan itu di alam kubur. Nah, jadi apa yang diperbuat di dunia, kita di dalam kubur kita merasakan, hanya kita merasakan dalam kubur. Dan ketika dahulu kami punya kewajiban kami tinggalkan, maka kami sekarang tinggal menunggu daripada kerugian dan penyesalan kami temukan itu di dalam kubur. Dan kami adalah orang-orang yang bergantung oleh amal-amal kami. Bila mana kami baik di dalam dunia, kami temukan daripada kebaikan itu. Dan apabila kami jahat di dalam dunia, maka kami pun akan menemukan suatu kerugian di alam kubur tersebut. Artinya itu jeritan orang yang sudah meninggal. Maka daripada itu, hidup yang Allah berikan dengan diri kita ini, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan. Artinya apa? Jangan sampai kita bermaksiat. Amal kewajiban itu sudah wajib digawi. Jangan sampai lantaran mengejar harta, baiklah kita bekerja tidak siang dan malam, cuma kada ingat dengan amaliyah, sibuk dan gawian saja. Nah, ruginya karena kita sorongkan. Sudah nyata, jelas sudah dipisahkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada Sayyidina Ali. Itulah keadaan mereka, nang mana mereka ketika lengah hidupnya di dunia terbudaya oleh tipu daya. Maka daripada itu kita berhati-hati dan berharap mudah-mudahan di dalam kita menjalani hidup ini senantiasa mendapat taufik dan hidayah serta inayah kontrolnya Allah, dan kita berharap mendapatkan baik-kebaikan di dunia dan jelek di akhirat. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada kaidah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.